Ya, boleh kita itu agak rajin beneran boleh, tetapi persoalan hasil tetap serahkan Allah. Nah, inilah kita belajar menentukan menerima takdir Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu, di mana saja berada, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Ya, penontonnya kan dari Arab ada Pak Ustadz, dari Singapura, dari Brunei. Insya Allah semuanya menyaksikan Siraman Kolbu ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya baik dunia maupun akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillah senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru saya Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillah pemirsa, saat ini lewat tayangan ini mudah-mudahan kita bisa belajar banyak hal Pak Ustadz ya. Perbaiki akhlak, meningkatkan iman, dua ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya yang sesuai dengan tema kita pagi hari ini adalah belajar menerima ketetapan yang Allah tentukan Pak Ustadz. Karena ini sulit juga Pak Ustadz ya. Terkadang apa yang Allah tetapkan tuh manusia tidak selalu bisa menerimanya pada saat itu. Seperti apa tausiahnya? Silakan Pak Ustadz Danu. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Tema kita bagus sekali, sangat bagus sekali, yaitu belajar menerima ketetapan Allah. Alhamdulillah, semua yang kita kerjakan di muka bumi ini, kalau memang kita fahami, itu adalah ikhtiar kita. Kemudian kalau kita menginginkan suatu hasil itu yang berhak menentukan adalah Allah. Nah, suatu ketika atau banyak ketika, kita sebagai manusia itu kadang-kadang berpikir tentang ikhtiar kita yang kelihatannya ikhtiar itu bagus, sesuai, tertata rapi, tetapi kadang-kadang hasilnya tidak sama seperti yang kita inginkan. Bahkan keluar dari garis yang sudah ada. Nah, kadang-kadang kita sebagai manusia muslim itu ada gerutu, ada protes atau putus asa dan sebagainya. Kadang-kadang seperti itu atau banyak. Kayaknya lebih banyak seperti itu ya. Nah, ini harus kita sadari bahwa Allah itulah yang menetapkan rezeki. Jadi ya, kita sudah ikhtiar, kemudian apa yang kita dapatkan belum sesuai atau tidak sesuai atau tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Itulah ciri Allah yang menetapkan rizki. Jadi kita tidak bisa menetapkan rizki kita itu, menyuruh Allah itu untuk ngikutin kita itu tidak ada. Nah, itu yang kebanyakan sehari-hari itu begitu-begitu ini. Saudara-saudara kita yang muslim itu begitu. Jadi kita menginginkan rezeki kita itu diberi oleh Allah Ta'ala dengan melakukan begini. Yaitu bisa aja dengan membaca ini terus setiap hari membaca ini biar rezeki banyak. Bukan begitu ya. Apalagi yang keluar jalur, keluar jalur itu malah ke orang pintar, ke dukun. Jadi menetapkan seperti enggak bisa. Nah, kita harus pahami la haula wala quwata illa billah. Ini harus kita sadari ya, tidak ada daya dan kekuatan apapun yang terjadi kecuali atas izin Allah. Semua yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah. Ya. Itu sudah di-setel oleh Allah Ta'ala. Sehingga pada saat kita itu melakukan sesuatu pekerjaan, kita harus berpikir bahwa itu ikhtiar yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk kita. Istilahnya dalam salah satu firman Allah Ta'ala diceritakan nih. Fa'idha qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Jadi kita setelah tunaikan sholat, kita disuruh bertebaran di muka bumi untuk mencari fadilah Allah. Untuk mencari rizki Allah. Untuk mencari nikmat Allah. Mencari ya, ini mencari ya. Kalau kita memang bekerja, tujuannya satu, memang Allah menyuruh kita. Persoalan hasilnya serahkan sama Allah. Itu yang namanya lillahi ta'ala. Ya, boleh kita itu agak rajin beneran boleh, tetapi persoalan hasil tetap serahkan Allah. Nah, inilah kita belajar menentukan menerima takdir Allah. Apapun yang terjadi, nggak cuma masalah rizki, sakitnya kita,
sakitnya pasangan kita, sakitnya anak-anak kita, sakitnya orang tua kita, meninggalnya orang tua kita, meninggalnya pasangan, meninggal anak dan sebagainya, itu ujian. Dan itu tidak bisa harus dengan sedih, terlalu bersedian, dan juga tidak bisa protes, ya nggak boleh. Nah, inilah cara kita mensikapi bagaimana kita menerima ujian dari Allah Ta'ala atau ketetapan dari Allah Ta'ala, walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita harus ingat bahwa kita makhluk, kita itu adalah ciptaan Allah. Dan kita harus belajar untuk membuka hati kita untuk menerima. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran. Amin. Sehingga kita tidak termasuk hamba Allah yang sering protes. Dan kemudian jangan meyakini sesuatu, yang yakin itu adalah Allah. Kita hanya berusaha aja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Barakallah Pak Ustadz, terima kasih tausiahnya. Selanjutnya pemirsa, saya akan berikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini, belajar menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita persilakan Ustadz Abe Gifran. Silakan Ustadz. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita sama-sama Al-Ustadz mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin. Yang sama kita hormati Mas Bobi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin. Segenap para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang mukhlis. Amin. Sehingga apapun yang Allah tetapkan kepada kita senantiasa menjadi orang yang ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita angkat adalah belajar menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu istilah yang menyatakan bahwa ikhtiar itu tidak akan daripada hasilnya. Arti ini adalah apa? Bahwa seseorang yang berjuang pasti sesuai dengan hasilnya. Boleh ini dipercayai, namun jangan menjadi sebuah kepastian. Karena hasil merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Kepastian adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Akhir dari segala ketentuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan sampai kita menjadi hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang malah mengambil hak Allah, memastikan segala sesuatu menurut kita bukan menurut Allah. Ini yang keluar daripada nilai-nilai agama. Sehingganya bagaimanapun kita dalam hidup ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semua berpasangan. Ada yang namanya kesedihan, ada yang namanya kesenangan, ada yang namanya langit, ada yang namanya bumi, ada yang namanya lautan, ada yang namanya daratan. Ini menandakan bahwa setiap manusia kadang diberikan kesenangan, kadang diberikan kesedihan. Ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kita inginkan ini adalah sesuatu yang belum tentu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan ketetapan dari Allah. Oleh karenanya jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang pada akhirnya menentukan atas apa yang menjadi keinginan kita, melainkan ikuti apa yang menjadi arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya ikhtiar ini adalah salah satu upaya, salah satu jalan. Adapun ketentuan bagi mereka yang iman, bagi mereka yang ikhlas, bagi mereka yang ridho, semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang banyak hamba Allah yang ketika tidak sesuai dengan keinginannya, dia marah-marah. Ada yang begitu Mas Bobi? Ada. Mana orangnya? Udah keluar. Nah, dia terkadang putus asa, dia terkadang menyalahkan Allah, padahal semuanya dari Allah akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oleh karenanya, ayo berjalan hidup bersama Allah sehingga dalam mengarungi ini semua ada dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Pak Ustadz Abe. Terima kasih tausiahnya. Silakan duduk. Waalaikumsalam. Pemirsa, manusia boleh saja berencana, manusia boleh saja berikhtiar apapun itu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Namun masalah akhir, hasil akhirnya
hanya Allah yang maha tahu. Karena Allah insya Allah lebih tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita semua belajar menjadi orang yang ikhlas. Amin Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Danu, Pak Ustadz Abi atas tausiahnya. Pemirsa, selain satu ini kita akan kehadiran narasumber yang pertama nih, seorang wanita. Keluhannya adalah kaki kiri panas dan perih dari pinggang, kepala berat, leher seperti dicekik. Apa yang menyebabkan narasumber kita seperti ini? Jangan kemana-mana, tapi Siraman Kolbu Sejukan Hati.